tindakan apa-apa. Sudah, kami sudah bikin itu Pak. Tapi beliau sejak datang pulang dari Manado, datang di Timurun, bikin daripada kekacauan pikiran masyarakat. Berbagai macam ancaman dilakukan. Bahkan kami yang protes dikatakan frontal. Bahkan mau dilaporkan, laporkan. Pak, kami di Desa Timbul ini Pak, boleh ditanya, sebagian besar masyarakat ini punya moto tersendiri, apalagi orang-orang yang bermain di masjid. Jangan nyawa, jangan daripada harta Pak. Demi ini agama, demi kesucian daripada ini Al-Quran, kami titip istri dan anak kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bunuh kami. Kalau kami mundur demi kebenaran ini, kami tidak mau. Tidak mau. Maka saya ingin menegaskan kepada Bapak pihak kepolisian dan TNI, segera lakukan penangkapan terhadap kepala desa Timbulun demi keamanan beliau. Lalu jalankan proses hukumnya. Tapi jangan biarkan kepala desa berkeliaran Pak seperti ternak. Jangan biarkan supaya orang tidak mau potong di jalan. Ini bahasa Pak yang datang dari masyarakat supaya orang tidak mau potong. Maka kami bilang kalau kamu suka mbak potong, maju dong disampaikan di pihak kepolisian. Jangan main potong-potong. Jangan dulu. Maka bapak-bapak pihak kepolisian, inilah tuntutan kami. Tangkap dulu beliau, baru proses hukum lakukan. Tangkap, amankan di rumahnya Kapolres, di rumahnya siapa, di rumahnya bupati, tidak ada masalah. Yang penting jangan biarkan dia berkeliaran di desa. Sampai kemudian kami mendengar keputusan bahwa kasus ini telah pra pengadilan. Lalu kemudian ada keputusan dari pengadilan bahwa beliau ditangkap. 11 saksi Pak, 7 orang yang menguatkan. Bahkan ada satu yang menegaskan bahwa beliau tidak melepas sandal saat menginjak Al-Quran. Maka untuk melanjutkan orasi ini saya sampaikan, kami ini datang dengan damai. Maka kami minta kepada peserta aksi untuk melaksanakan tata tertib yang sudah kita sepakati. Kalau kita aksi kita tidak boleh anarkis. Kita biarkan pihak kepolisian mendengarkan aspirasi, tetap tertib. Kalau ada orang-orang yang berlagat ingin melakukan daripada tindakan anarkis, tahan, kasih sama polisi supaya diamankan. Jangan jangan. Saya minta kita orang tertib, kita orang mau sampaikan ini kesucian Al-Quran. Tapi permintaan kami Pak sederhana. Mungkin mereka tidak bikin anarkisme di sini, tapi sepulangnya ke Timbulun, kalau bapak-bapak belum pergi amankan kepala desa, kami tidak jamin. Ini bahasa-bahasa yang kami dengarkan Pak, kami tidak jamin. Maka mungkin demikian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Sudirman El-Madusil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek, bapak-bapak polisi, bapak-bapak dari unsur TNI, Pak Haji Sahril Burongkot yang hari ini hadir sama-sama dengan kami dalam gerakan ini, Ibu Suryani Bobihu, dan seluruh masyarakat Kecamatan Palele dan Palele Barat yang hari ini hadir sama-sama dengan kami dalam hal aksi menuntut agar proses atau kejadian pelecehan kitab suci Al-Quran agar cepat diselesaikan. Semua Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman masa aksi. Ingat, aksi kita itu sesuai dengan tema atau sesuai dengan nama forum kita.
yaitu Forum Masyarakat Bela Al-Quran. Berarti apapun perbincangan hari ini yang keluar dan tolong dicatat oleh pihak kepolisian adalah perbincangan yang ada kaitannya dengan persoalan pelecehan Al-Quran. Selain daripada itu di luar tanggung jawab kami. Kemudian yang kedua, tentunya Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa yang menjadi tuntutan inti sehingga kami datang ke sini. Ada 3 hal yang kemudian menjadi tuntutan inti kami turun pada hari ini adalah yang pertama, usut tuntas kasus penistaan kitab suci Al-Quran oleh oknum kepala desa Timbulon atas nama Samsu Agurugala. Yang kedua, tangkap dan penjarakan Samsu Agurugala sebagai penista Al-Quran. Yang ketiga, copot jabatan beliau dari posisi kepala desa Timbulon karena telah meresahkan masyarakat seluruh dunia. Itu adalah 3 poin yang menjadi inti daripada aspirasi kami pada pagi menjelang siang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan bahwa hal yang paling memotivasi kami ke sini adalah keterpanggilan nurani tanpa suruhan dari pihak manapun. Yang pada awalnya kami menghadiri proses hukum, kami ikut, kami melaporkan, kami backup saksi ke sana. Dan sesuai arahan dari pihak kepolisian juga bahwa kami tidak mengambil tindakan apa-apa. Tapi kenyataannya, bahkan tadi malam ada bapak-bapak polisi yang ada di sana, bahkan menyaksikan langsung beliau dalam keadaan mabuk, tarik-tarik gas, buang-buang gas di depan rumahnya Pak Ketua BPD. Artinya apa? Artinya apa? Hal ini akan tetap beliau ulangi selagi masih di luar. Akan tetap beliau ulangi ini selagi beliau masih di luar. Kami mengerti proses hukum, tidak bisa ditangkap orang sebelum dinyatakan bersalah. Tapi ada juga dalam hukum Pak, diamankan dulu beliau untuk menghindari konflik sosial. Diamankan dulu beliau Pak. Diamankan beliau. Kami mohon dengan sangat, karena di sini banyak orang punya keluarga, beliau juga punya keluarga. Ketika terjadi gesekan antara beliau dan orang-orang yang menuntut beliau ini, maka otomatis keluarganya bela atau orang-orang yang berpihak sama dia bela. Kemudian yang ini juga marah, maka di situ akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini yang kami tidak inginkan Pak, sehingga kami datang ke sini. Kami datang ke sini tidak untuk melakukan anarkis. Tidak, judul kami Al-Quran. Kami malu kalau datang anarkis di sini Pak. Kalau ada nanti yang melempar atau apa, tangkap Pak. Itu bukan masa aksi kami. Bukan masa aksi kami. Karena tidak mungkin orang mau bicara Al-Quran bawa batu. Tidak mungkin. Bicara Al-Quran tidak pakai batu Pak. Kita pakai hati. Jadi Bapak Kapolsek yang saya hormati, saya mohon dengan sangat, hari ini juga tolong diamankan kepala desa Timbulon. Hari ini juga. Dan kami tidak akan pulang dari Polsek Palele apabila beliau belum diamankan. Kami tidak akan pulang dari sini Pak. Kami ngopi-ngopi dengan Bapak di situ. Kami tidak akan tinggalkan Polsek apabila beliau tidak diamankan. Kenapa? Karena kami melakukan aksi. Setibanya kami dari sini, pasti ada reaksi di sana Pak. Pasti ada reaksi. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau tanggung jawab ketika terjadi bentrokan di sana? Hari ini kami sudah melakukan aksi. Jadi itu alasan kuat kenapa hari
ini kami meminta kepada Pak Kapolsek dan pihak kepolisian Resor Palele untuk ke sektor Palele untuk kemudian segera melakukan pengamanan, bukan penangkapan Pak, pengamanan terhadap oknum pelaku penista agama ini. Karena kami juga tidak mau buta Pak, kami tahu proses hukum. Bicara tangkap orang bersalah, tapi bicara diamankan orang praduga tak bersalah juga bisa diamankan Pak. Apa yang kita hindari bukan soal hukumnya, tapi soal konflik sosialnya. Itu yang kita hindari Pak. Jadi kami berharap dengan sangat, tetapi kami juga konsisten dengan bahasa kami Pak. Saya Sudirman El Madusila dan semua teman-teman di sini bersumpah lillahi ta'ala, kami tidak akan tinggalkan polsek ini kalau beliau tidak diamankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah kami halal hari ini Pak, apabila beliau tidak diamankan dan tidak ada tindakan dari polisi sektor Palele. Terima kasih. Jadi, saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah menyampaikan aspirasi kita. Sudah kita sampaikan apa yang menjadi tuntutan kita. Kita sudah sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita. Maka kita minta pihak kepolisian yang sudah direkomendasikan untuk menyampaikan tuntutan, menyampaikan apa yang menjadi jawaban atas apa yang menjadi keresahan kami hari ini. Mungkin ada yang mau bicara umpama di dalam. menanggapi. Kita mau bicara sama-sama di sini supaya boleh tidak ada. Iya, maksudnya perwakilan bicara di dalam. Ya. Biar orang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dari Bapak Ibu Kilo Duduyaka Utatandanio hari ini mendatangi Polsek Palele. Jadi kami sebagai Kapolsek Palele pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Asli, bol. Dari awal kami menerima surat pemberitahuan, jadi kami sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres dan alhamdulillah siang ini penyidik dari Polres Bol sudah berada di Polsek Palele. Ini tujuannya, ini responnya untuk menerima ataupun menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara semua. Tadi kita juga sudah menyimak, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh 3 perwakilan, 3 orasi dari warga masyarakat Kecamatan Palele Barat. Untuk itu kami tidak lupa menghimbau juga kepada seluruh yang hadir. Ini kami tahu yang hadir ini semua cinta Al-Quran. Untuk itu Al-Quran yang sudah kita pedomani, hati kita tenangkan, hati kita dinginkan. Insya Allah dengan pemahaman kita tentang Al-Quran ini juga bisa mengendalikan diri kita dalam penilaian negatif ke perwakilan. menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu semua. Jadi aspirasi yang tadi sudah disampaikan oleh 3 orasi Bicara di dalam. kami sudah tampung dan akan kami teruskan ke pimpinan. Terkait dengan tanggapan ataupun jawaban dari kami, jadi respon dari kami pihak kepolisian, jadi Bapak Kapolres juga menitip salam untuk seluruh masyarakat Kecamatan Palele Barat
maupun Palele untuk kita bersama-sama untuk menjaga situasi Kamtipmas baik di Kecamatan Palele Barat maupun di Kecamatan Palele. Walaupun saat ini ada permasalahan, namun tetap kita untuk mengendalikan diri. Karena apabila terjadi kericuhan, terjadi keributan, yang rugi kita sendiri juga. Tidak ada yang akan menang. Jadi untuk itu mari sama-sama menahan diri, mempercayakan proses selanjutnya ke Polres Bol. Untuk itu di Polsek Palele sudah hadir Pak KPO Reskrim. Jadi Pak KPO Reskrim ini yang menangani bersama teman-teman penyidik. Nanti beliau yang akan memberikan ataupun menyampaikan proses ataupun tahapan saat ini dan nanti ke depan. Ya. Biar dengan masyarakat semua tadi. Biar deh. Makanya tidak ada dusta di antara kita. Itu Pak Kabiro. Tadi dia harus panggil saya ke sana. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Di sini saja. Kapolsek Palele dan juga dari pimpinan masa aksi pada siang hari ini yang telah bersedia untuk mengawal kasus ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami didukung oleh masyarakat untuk kami menegakkan hukum secara berkeadilan. Allah, itu pasti Pak, pasti. Kami berterima kasih, kami dikawal dan kami merasa terbangun dengan hal ini bahwa kami didukung untuk menegakkan hukum. Perlu kami sampaikan proses yang sedang berjalan bahwa pada hari Minggu kemarin kami telah menerima laporan langsung dari Ketua BPD Timbulon terkait peristiwa dugaan tindak pidana penistaan agama. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Bol, khususnya kami di Satreskrim, telah memeriksa, melakukan permintaan keterangan, pemeriksaan kepada 9 orang calon saksi. Karena ini masih tahap penyelidikan. Kami jelaskan demikian sesuai aturan hukum yang berlaku. Mungkin saya singgung sedikit apa yang disampaikan oleh orator tadi bahwa aksi ini adalah aksi bela Al-Quran. Oleh sebab itu saya pun yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang taat aturan. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan akan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian terkait penanganan yang sedang berlangsung. Jadi pada saat penerimaan laporan itu kami pun menghimbau agar untuk mempercepat proses yang sedang berlangsung, kami meminta kesediaan untuk segera dihadirkan para saksi. Pada hari Minggu 5 orang saksi, calon saksi, kemudian selanjutnya hari Senin dan Selasa. Bahkan kami juga telah menerima perwakilan masa aksi dari LSAD untuk mendengarkan apa langkah-langkah yang telah Satreskrim Polres Bol lakukan. Kemudian terkait dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah barang tentu kami pun dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak serta-merta untuk bertindak arogansi, tetapi kami profesional dan kami menjamin proses ini akan selesai dan akan masuk kepada tahap penyidikan. Kami menjamin. Oleh sebab itu kami sudah sampaikan sejak awal bahwa kami sangat berterima kasih kami didukung. Oleh karenanya kami juga menyampaikan di sini bahwa sebelum aksi ini dilakukan sesuai aturan, kami telah melakukan melayangkan surat panggilan kepada terlapor
dalam hal ini Kades Timbolon, untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam aturan hukum perlu kami sampaikan sedikit, tenggat waktunya itu 5 hari dan dijadwalkan besok hari Sabtu. Surat kami tanggal 29 dan besok hari Sabtu adalah tenggat waktu untuk yang bersangkutan wajib hadir. Demikian proses yang sedang berjalan. Kemudian tadi juga disampaikan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tadi malam itu. Setelah peristiwa tadi malam, kami dari BUL bersama Kanit Puser langsung ke rumah Bapak Kades Timbolon untuk menghimbau dan memberikan arahan kepada beliau supaya menghentikan aksi-aksi yang dapat mengganggu Kamtibmas. Kami turun langsung, sekalipun jauh jaraknya, tapi itulah tugas dan tanggung jawab yang kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami profesional. Oleh sebab itu, unit Resmob tadi malam jam 11 langsung turun ke lokasi dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan di Polsek Palele. Proses hukum yang sedang berjalan untuk dihormati. Saya pun menghimbau Bapak Ibu sekalian menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan mempercayakan kepada kami sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, mari kita jaga bersama semua ini, mari kita kawal bersama semua ini. Apabila ada dari pihak-pihak yang ingin mengetahui sudah sampai di mana proses yang sedang berjalan, pintu Satreskrim Polres Pol terbuka lebar. Kami persilakan, silakan datang untuk mendengarkan. Tapi tentu kami himbau kedatangannya mungkin mewakili supaya tidak juga mengganggu ketertiban di jalan atau ketertiban lalu lintas dan sebagainya. Mungkin ada perwakilan-perwakilan. Dan bahkan setelah ini kami akan bertemu dengan perwakilan dari Bapak Ibu sekalian untuk ada penjelasan yang lebih rinci lagi yang harus kami sampaikan. Kami rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita semua saling menjaga diri, keluarga, lingkungan dan sekitar agar Kamtibmas khususnya di wilayah Kecamatan Palele, karena perlu Bapak Ibu ketahui bersama, saya juga pernah bertugas di sini sebagai Kanit Reskrim. Jadi saya merasa akrab dengan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun waktu yang singkat, saya hanya sekitar 5 bulan di sini. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, ini apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian melalui perwakilannya. Maka kemudian kita akan melakukan tanya jawab, mungkin tapi di dalam, dan semua masa aksi boleh masuk di dalam. Kita masuk damai di dalam. Selama diskusi itu kami bangun. Tapi ini kan hari Jumat. Kalau ada yang mau Jumat dulu. Jumat semua. Hah? Iya, atau kita tunggu sama-sama sampai dengan waktu Jumat. Begitu. Tunggu instruksi. Oke, jadi teman-teman mari kita masuk ke dalam. Mari kita masuk ke dalam. Mari kita dengarkan sama-sama. Intinya tuntutan kita sama. Kepala Desa Timbolon harus ditangkap hari ini. Tangkap untuk pengamanan beliau. Intinya tangkap. Orang sonti. Kenapa lagi? Orang sakit. Air.
pemirsa budiman, hari ini kita aksi damai terkait dengan adanya pelecehan Al-Quran yang terjadi di Desa Timbulon kurang lebih 1 minggu yang lalu. Ya, mungkin pemirsa semuanya sudah tahu, sudah cukup viral juga. Maka Pak Korlap 1. Mana Pak? Mahmud. Kalau Pak Korlap sudah ada suruh Mas. ya, alhamdulillah. Lima orang. Ini posisi kita lagi di Polsek Palele. Halo, aman. Disampaikan nanti. Iya. Kita intip sedikit di dalam. Tadi Sudah 7 orang di dalam. so lewat ya. Sudah mau dihukum orang bicara ini. Iya, sudah. Ini kursi ya. Sampai Komdan nih. Ini Pak. Minum bondanya itu. Yang kira-kira seorang bisa ini bondanya. Itu yang baru. Oh, itu sendok. Sekarang. Oh iya. Sekarang. Komdan tolong disampaikan sekarang kepala desa masyarakat mau bikin aksi di Timuron. Kepala desa sekarang sudah orang bertelepon. Kades oknum yang bersangkutan bikin gerakan, katanya mau cari DPD. Sekarang siapa?
apa. Saya suka tahu. Ada informasi dari Itu Pak, tadi saya sampaikan. Kades. Ya apa kata? Ya? Ya apa kata? Ada Pak bikin gerakan di jalan, mau cari BPD. Tadi ada masa aksi di situ tidak apa backing Bang? Iya, betul. Komdan, itu sekarang Pak Kades kata ada mau bikin gerakan di jalan. Sekarang ini orang bertelepon, mau cari BPD, mau cari ketua BPD. Parah itu. Yang takutnya masyarakat mau terpancing. Yang takutnya masyarakat mau terpancing, kasihan justru bikin celaka masyarakat. Di Timbulan dia ada bikin gerakan di jalan mencari ketua BPD. Berani dia tuh. Iya dulu anggota berdoa sholat. harus diamankan itu. Tenang, semua di. Untuk masyarakat Timbulon, untuk jangan terpancing apapun gerakannya Kades. Di sini kita lagi berjuang ya. Insya Allah pihak kepolisian juga akan segera bergerak. Itu langsung ditindak itu Yang takut justru masyarakat iya, pancing. Sudah darang tenang saja. Ya telepon langsung tidak ke kampung atau Tak usah Pak Anu, naik mau kemana sih nanti? Pak bikin gerakan kan? Ada mangamu di jalan bawa. Oh, baca kita laporkan segera. Ya juga pondok juga nih kan. Sementara ada proses hukum mau mengang. Itu dorong sopi jemput. Juga ini kepala Ini desa dorong ini. sopi. Terus semua ambil. Kalau tidak begini, Ini Pak Kades ini baru. saya live Pak. Dia bilang kata dia. Sudah semua diambil itu, Sudah tenang Pak, semua diambil itu, Tenang, semua diambil. tenang saja. Dia sudah dekat sholat Jumat, semua diambil. Tahu. Ini proses Pak. Yang takutnya justru masyarakat yang terpancing. Kita aksi damai di Polsek Palele. Ini untuk aksi bela Al-Quran karena ada oknum seorang kepala desa yang melakukan pelecehan Al-Quran dengan cara menginjak Al-Quran. Informasi sekarang Kades Timbulon ada bikin gerakan di jalan bawa parang. Jadi siapapun masyarakat Timbulon yang nonton live saya, tolong jangan terpancing, ya. Karena nanti kita serahkan sama pihak yang berwajib. Jangan sampai gerakan kita terpancingnya kita justru akan bikin celaka masyarakat. Akan terbelakangi masalah ini ketika ada masyarakat yang terpancing.
Mohon maaf Bapak Sandora Arsat, Bapak di mana ya? Intinya Bapak Sandora Arsat, ikuti saja prosesnya, semua melalui prosedurnya. Kalaupun di sini ada gerakan aksi damai namanya, ini hanya menuntut untuk diamankan beliau, jangan sampai ada apa-apa yang terjadi. Proses hukum berjalan, kami paham, kami mengerti. Tetapi kan kita manusia itu tidak semuanya tahu, tidak semuanya bisa mengendalikan emosi. Ya. Kalau hari ini wilayah Palele Barat mengatakan di mana kejadian dan siapa, saya rasa orang itu masih tidur, masih bermimpi, dan silahkan bangun dan saksikan, dengarkan dan lihat. Oke? Saya tidak perlu banyak komen di sini. Tetapi kalau masih tidur, silahkan bangun dan lihat. Cuci muka baik-baik, pak kumur sikat gigi, kong lihat. Kalau mau nonton live silahkan nonton, karena di sini ya ini banyak anggota kepolisian dari Polres Resort Wall yang mungkin ini barang bukan main-main. Mohon maaf Bapak Sandora Arsat, bisa dikasih tahu alamatnya Bapak di mana? Kalau Bapak di tengah-tengah yang mana ini Pak? Kalau ujung-ujung yang mana? Di sini kita lengkap, ada kepolisian dan TNI. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau ada yang masih tidur dengan kejadian ini, apalagi orang Palele Barat, bangun Joe, bangun kong cuci muka. Ya. Bang Kapolsek ikut. Amin, insya Allah itu tujuan masyarakat. Karena kalau masih dikatakan berkeliaran, takutnya justru keamanan beliau yang tidak bisa dijamin. Iya, mesti serenang sampai jam 8 kamar. Diambil. Hah? Saya tergantung Wanda. Sedangkan dia. Mama dia balik. Dia langsung. Oh, ini siaran langsung. DPA iya bagi kita kasih jauh. Iya. Oh, terima kasih Umi. Iyo dia bilang di sebelah mana. Saya bahkan di luar timbulan saya ini. Saya hanya karena bela Al-Quran ini. Aduh. Mau ke timbulan dari ini? Iya, habis ini. Jago sekali dia itu. Jago. Bukan jago, dia itu maksudnya apa ya? Somalu, Sobila, DPA itu. Dia yang DPA malu yang paling besar, so itu dia sendiri. Dari tadi saya live, dari mulai orasinya Makanya karena dia Somalu. bapak-bapak yang di atas mobil itu sudah menyampaikan, Bu. Ibu siapa tadi ya? Indrawati Usman Labaco. Terus juga sudah saya paparkan dalam hal bela Al-Quran, Bu.
Jadi kalau hari ini ada yang mengecam kami mungkin terlalu banyak ikut campur, bukan ikut campur ya. Kita di sini Allahu Akbar, kita hanya terpanggil untuk bela Al-Quran. Kakak. Siap Pak Ari, pasti semangat. Bela Al-Quran ini Pak. Kalau hal-hal yang lain-lain saya tidak mau tahu dan saya tidak ingin tahu, juga tidak mau cari tahu. Itu. Ini karena bela Al-Quran saya hadir di sini. Ini Mas Aksi sudah bersumpah lillahi ta'ala tidak akan pulang dari polsek sebelum ada jawaban pasti. Ini tembak di kaki saja. Oh, dari tadi dia udah. So hitam. Sudah tambah hitam. Memang glowing, nyala. Tidak, kebetulan warna hitam baju aja. Kebetulan baju warna hitam. Oh, pakai masker dulu ya. Aduh. Supaya orang tidak terlalu nampak saya. Bel, dia mau tangkap Yana. Om tangkap dia. Tangkap dia Om. Itu dia menyanyiakan. Satu kali menyanyi 7 lagu. Tergabung dalam satu judul. Iya. Orang Gol itu. Orang Gol, lagi don asli ini. Tidak, orang apa? Inang dia pulang dari Washington. Nah, jadi saya bilang sama tapi kan. Ada pipa ada itu tadi. Saya bilang kok kita pulang aja. Saya bilang oh tapi kok. Menyala tuh. Tidak. Ini cuaca tidak bagus. Baru. Orang ini, tidak pakai Terang ini kasih bon. Cobanya nih komen. Oh iya. Biar juga. Asal Allahu Akbar, semangat. Assalamualaikum, Allahu Akbar, semangat. Allahu Akbar. Ya. iya, tidak pernah ini. Cuma di Bandung. Iya. Itu dia. Belum, karena belum diamankan itu yang jadi tuntutan masyarakat. Berdoa saja. Kita di sini tergabung dalam forum bela Al-Quran. Bukan soal lain-lain, bukan tentang politik, bukan tentang individu, bukan tentang yang lain-lain. Oh, Kita di sini dijemput kadesnya dibawa di sini. Masyarakat tunggu sini. Atau masyarakat tidak, sebetulnya kan bukan begitu, cuma dia suka bikin karena kan dia anak mau beda, jadi begitu. Mana kan DP anak pulang anu. Di Polsek Palele. Sebetulnya kalau tidak babatuk saya sobat hari ini. Timbulon. Timbul. Pak Kapolsek lagi. Oh siap Ibu Indrawati Usman. Orang dia mau tangkap, iya, orang tidak mau pulang kalau orang tidak lihat. Bukan soal itu, kan semua ada prosedurnya. Tetapi sekarang ini orang Timbulan bakal telepon bahwa tadi ada mengambil sekarang, bacari rumahnya di apa? Rumahnya ketua BP-nya bacari ketua. Nah, ada mabuk lagi. Ya, kalau orang belum lihat,
Iya, itu prinsip kami hari ini dan sudah dengan sumpah lillahi ta'ala harus tuntas hari ini. Intinya prosedur hukum masih berjalan, itu kami tahu, itu kami paham. Tetapi demi keamanan masyarakat bersama, yang bil khusus keamanan beliau sebagai oknum yang bersangkutan, maka diamankan. Bukan ditangkap ya, diamankan dulu. Kalau ditangkap itu urusan penegak hukum sampai sejauh mana prosesnya. Ada aksi damai, Bun. Bela Al-Quran. Kami tergabung dari Forum Bela Al-Quran. Tapi dia bawa tapi kan dia masih tidak mungkin dan kalau dia banyak pakai ada yang Hello guys, apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, semoga HP tidak lowbat. Karena saya tadi malam karena ada urusan lain-lain. Saya tidur tuh jam 5 pagi. Dan lupa baca HP. Tapi insya Allah HP ku tidak lowbat. Pokoknya saya live sampai data habis dan sampai HP lowbat. Jadi dia lihat kita sama sama. Kalau dia lihat lagi sudah kamar lagi video. Iya, betul itu. Kalau tidak ditindaki dengan tegas dan pasti tidak menutup kemungkinan akan ada kejadian yang sama. Pasti akan dianggap enteng ya, dianggap remeh. Lama-lama kitab suci bukan lagi suci, bukan lagi barang sakral. Barang di bawah. Sore di samping itu terang bakar. Saya kasih jauhkannya. Kilo sekarang orang kilo. Masih suar dingin kita ya Allah. Tidak maksudnya begini kong ada pisang goreng Joe Kati. Bawa tuh darah. Iya. Apa motor? Motor 30 kilo ada mau di motor. 20 kilo mau di motor. Iya. Betul Bun, indah. Mungkin daerah saya kira kita sudah coporan ke buat ini semua sudah salah-salah tim jadi heboh. Seorang kan tetes saja 300 kilo saja 300 miliar tidak banyak itu dia satu saja kita PHP ini kita salah iya Pak Ina kita salah tinis ini berkasanya kita dapat ini ngana panggil saja dia tapi suar jangan oh iya ada lari-lari ada buat tapi ada di Jakarta ada di jemput Pak ya saya akan live sampai HP lowbat sampai yang ya memang ini tinggal berapa persen karena sampai yang bersangkutan ada di Palu karena tadi malam saya lupa baca HP saya tidur jam 5 pagi begadang jaga baby hari ini saya rela kasih tinggal baby demi bela Al-Quran
Terpaksa pinjam polisi cas ini baca sadik. Belum dia semua wisuda baru dia mau masuk. Baca sadik dang. Masuk ke penasaran ini penontonku ini hampir 200 orang. Nanti kan ada. Ya. Kalau nggak semuanya mau kepentingan masyarakat. Namun jawon. Oh boleh, karena kan ada kepentingan masyarakat. Mari, justru untuk persiapan no. Aku tilo kan tutup. Kamu tindu motor. Ndio to. Saya bunting sekali langsung. Di bawah ambil naik motor dola nih, doan deh sampai ke kuliah. Ah, kupuji. Sorry nah. Mana mamamu? Mana mamamu? Pergi jauh di kamar. Jauh rumah, jauh kosnya kamu. Mau. Kita bilang jangan. Oh sorry. Siapa yang pakai ini? Ibu kepala sekolah. Saya langsung Kan pulang dari upacara di SMA pas kita. Oh iya, Kartiknas kan tadi. Bukannya Kan. Saya tadi langsung masuk. kalau baca di sana pas kan baru baca kamar masuk. Iya. Tunggu kita cari sobat sadik ya. Hah? Dari pantai. Kita jaga guna. Nah, kami lo tahu. Pagila doa ya po eh. Ay, kalau kamu tamu teman kuliah. Ay, bodoh yo, alam doy. Tamu ya. Ini kasih bodoh sih. Kan mau tarik rame-rame kan jelas kau tahu tak minum. Oh, ya ada kita orang tadi ini jangan doy. Kira peloyo-loyo ini. Kung ada pisang goreng ini. Halo Pak Tatlin. Halo. Yo. Ini bateraiku tinggal sedikit, saya off dulu ya, sebentar terang lanjut. Supaya pas DP reaksi sebentar dapat tangkap. Standby kalau saya coba live langsung nonton. Oke. Soalnya HP baterai tinggal berapa persen saya lupa cas. Ya. Orang sambung sebentar. Oke. Assalamualaikum.